lambat untuk marah. Karena pada akhirnya amarah berbahaya bagi tubuh manusia. Mari terhubung untuk pernikahan yang intim. Nasihat Tuhan bagi kita saat ini di dalam Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudaraku, di dalam dictionary.com mendefinisikan kemarahan sebagai perasaan tidak senang yang kuat dan berapi-api yang ditimbulkan oleh sesuatu kesalahan, murka, dan kegusaran. Saudara-saudara, yang pasti kemarahan adalah emosi yang bisa kita pilih atau tidak kita pilih. Seringkali mendengar orang berkata kepada orang lain, "Kamu membuatku sangat marah." Tetapi benarkah demikian? Apakah kemarahan benar-benar tak terelakkan ketika seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang kita tidak sukai? Mari kita cari di dalam Google. Google mengatakan kemarahan dan Anda akan menemukan sejumlah tanggapan. Yang pertama kali muncul adalah dari Psikologi Today yang mengatakan bahwa kemarahan adalah emosi korosif yang dapat merusak kesehatan mental dan fisik seseorang. Apakah dendam adalah solusinya? Atau membiarkan semuanya keluar? Kemarahan tidak akan hilang hanya karena dilepaskan. Pada kenyataannya hal tersebut hanya akan melatihnya. Yang kita akan lakukan terus-menerus. Saudara-saudara, pernyataan tersebut lebih lanjut menduga bahwa betapapun alamiahnya, kemarahan adalah emosi yang diperlukan, bermanfaat bagi manusia dalam situasi tertentu. Dan seperti semua emosi, mendapat manfaat dari pengelolaan yang baik agar tidak menyebabkan melukai diri sendiri atau meletus menjadi perilaku permusuhan, agresif, atau bahkan kekerasan terhadap orang lain. Saudara-saudara, seringkali ada postulasi filosofis tentang kemarahan. Di antaranya bahwa kemarahan terkait dengan respons melawan, lari, atau membekukan sistem saraf simpatik. Namun, referensi perlawanan di sini tidak selalu berarti melempar pukulan ke orang lain, melainkan perlawanan yang tidak sabar melawan ketidakadilan atau kemiskinan atau penyakit yang melanda suatu komunitas. Tentu saja, literatur psikologi syarat dengan bukti bahwa kehadiran kemarahan cenderung mengganggu kelangsungan hubungan. Pada akhirnya, hal ini berbahaya bagi tubuh manusia. Saudara-saudaraku, karena sekresi hormon stres yang berkepanjangan yang muncul dengan kemarahan dapat menghancurkan neuron di area otak yang berhubungan dengan penilaian dan memori jangka pendek. Juga kemarahan dikenal untuk memperburuk sistem kekebalan tubuh. Nah, seorang yang bijak yang bernama Salomo sangat paham akan kenyataan bahwa kemarahan perlu dikelola dan dikendalikan.
atau akan menjadi kekuatan destruktif yang akan melukai dan dengan mudah merusak hubungan yang dapat diperbaiki. Saudara-saudaraku, jika Anda mengalami kesulitan dalam mengelola kemarahan Anda, carilah seorang konselor Kristen yang bekerja dengan program manajemen kemarahan yang dapat membantu Anda. Selain itu, berdoalah selalu hari ini dan terus agar Tuhan memberi Anda kemampuan untuk mengendalikan kemarahan Anda. Sehingga dengan demikian Anda dapat menghindari kerusakan dalam pernikahan Anda dan menciptakan lingkungan yang sehat di rumah Anda. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Apa saja titik-titik tekanan yang menyebabkan saya marah? Apakah respon seperti itu dibenarkan? Selain potensi kesehatan pribadi yang buruk, masalah kesehatan fisik dan emosional, apa yang menyebabkan pasangan Anda terdampak dengan hal tersebut? Tanyakanlah. Lalu saudara-saudaraku, renungkan kata-kata dari Amsal 16 ayat 32 tadi. Berdoalah memohon kuasa Roh Kudus untuk menjadi lambat marah. Sebab jika ada saat-saat ketika Anda kehilangan kendali, berdoalah memohon pengampunan dari Tuhan dan dari pasangan Anda. Saudaraku, pilihlah bersama untuk berkomunikasi pada tingkat yang lebih tinggi jika kemarahan menjadi masalah. Bahkan, jika kemarahan tidak menjadi masalah dalam hubungan Anda, mengapa tidak melakukan pemeriksaan satu sama lain tentang bagaimana Anda bereaksi terhadap masalah satu sama lain? Dan secara umum, apakah Anda bertengkar, melarikan diri, atau berdiam diri? Mari terhubung dengan Allah dan pasangan Anda untuk pernikahan yang intim.